Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Bertemu lagi dengan saya Duna Khairunisa Putri. Saya selaku analis kepegawaian ahli pertama di lingkungan BPSDMI Kementerian Perindustrian. Mungkin Bapak dan Ibu beberapa sudah tidak asing dengan saya karena kemarin kita sudah sempat beberapa kali melakukan sosialisasi dan juga pendampingan untuk penyusunan SKP berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menjelaskan beberapa hal penting yang bisa menjadi tahapan dalam penyusunan SKP itu sendiri. Saya di sini merangkum ada 6 tahapan penting yang perlu kita ingat dalam melakukan penyusunan SKP. Yang pertama adalah terkait dengan peta, peran, dan strategi seluruh pegawai menggunakan aplikasi Simple Mind untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan iOS, dan juga Bapak dan Ibu yang pengguna Windows tidak perlu khawatir karena tetap bisa melakukan pemetaan peran dan strategi menggunakan aplikasi MindX. Apabila Bapak dan Ibu sudah melakukan pemetaan secara mind map, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke tahap nomor 2, yaitu adalah menuangkan perjanjian kinerja para pimpinan unit kerja pada sheet perjanjian kinerja eselon 2. Jadi Bapak dan Ibu perlu diketahui, mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu di sini yang belum memiliki form Excel yang sudah kami berikan pada waktu itu. Tapi jika memang sampai saat ini juga belum di-download, Bapak dan Ibu kembali saya ingatkan, izin bisa membuka intranet Kemenperin, kemudian bisa membuka pada file library, kemudian bisa diklik pada bagian BPSDMI, Sekretariat BPSDMI, dan diklik pada bagian penyusunan SKP pegawai. Di sana kami sudah banyak mengupload, termasuk juga materi terkait form Excel untuk penyusunan SKP yang akan digunakan. Nah, Bapak dan Ibu sudah selesai untuk menyusun pada perjanjian kinerja di sheet perjanjian kinerja eselon 2, bisa diteruskan dengan membuka kolom sheet pada manual indikator kinerja eselon 2. Setelahnya, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke tahapan nomor 3. Tahapan nomor 3 adalah menyusun SKP eselon 2. Setelah selesai, Bapak dan Ibu bisa langsung ke tahapan nomor 4, di mana pada tahapan nomor 4 ini Bapak dan Ibu bisa langsung menyusun peran hasil seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Bapak dan Ibu. Kita petakan di sini, kita cascadingkan semua di sini peran dan juga hasilnya apa pada matriks peran hasil. Setelahnya, oh ya, kembali Bapak dan Ibu, izin saya ingatkan, pada bagian ini dimohon Bapak dan Ibu kembali mengingat untuk menulis dengan bahasa hasil, bukan bahasa aktivitas. Apabila Bapak dan Ibu sudah membagi habis peran secara terkasket dari atasan sampai ke seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke tahapan nomor 5. Tahapan nomor 5 adalah menyusun SKP ketua tim. Bila di unit kerja Bapak dan Ibu koordinator dan juga subkoordinator yang ditunjuk jadi ketua tim, dan juga untuk kepala bagian umum untuk di bagian sekretariat, ataupun juga kepala subbagian tata usaha untuk di bagian pusat-pusat, penyusunan SKP ini bisa Bapak dan Ibu lakukan pada form SKP, ketua tim model dasar. Kembali saya ingatkan, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk menyusun menggunakan bahasa hasil, bukan bahasa aktivitas. Setelahnya, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke tahapan terakhir, tahapan nomor 6. Di tahapan ini, Bapak dan Ibu bisa meminta seluruh bawahan staf yang ada di lingkungan unit kerja Bapak dan Ibu untuk menyusun SKP-nya masing-masing di sheet form SKP anggota model dasar. Nah, bagi Bapak dan Ibu, di sini coba saya tunjukkan, ini adalah contoh pengisian dari form perjanjian kinerja. Kemudian di sini adalah contoh pengisian tampilan pada matriks peran hasil. Nanti di sini bisa diisi dengan data dari kepala pimpinan unit kerja, dilanjutkan dengan indikator kinerja pada perkinnya masing-masing, dilanjutkan dengan para ketua tim ataupun bisa koordinator dan juga subkoordinator yang apabila langsung bekerja membantu Bapak Kepala Unit.
Setelahnya, Bapak dan Ibu bisa kembali di layar kedua ini menuliskan kira-kira mengelompokkan secara terkasket di bawahan Bapak dan Ibu kira-kira siapa saja nih yang membantu. Bisa dikasketkan saja, dituliskan di sini berserta dengan hasil dari peran yang dilakukan. Setelahnya, ini juga masih sama, ini untuk para stafnya di layar ketiga. Kemudian ini adalah contoh dari pengisian form SKP model dasar. Pada bagian indikator kinerja, Bapak dan Ibu bisa menuliskan strategi apa saja yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk bisa mencapai rencana kinerja dan juga target yang sudah ditetapkan menggunakan dialog kinerja antara pimpinan dan juga bawahan ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini yang terakhir yang mau saya sampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang menjadi pejabat fungsional, baik yang ditugaskan dengan tugas tambahan menjadi ketua tim pelaksana, koordinator ataupun subkoordinator, maupun yang menjadi staf, Bapak dan Ibu asalkan sudah dilantik menjadi pejabat fungsional, maka wajib untuk mengisi lampiran guna menyadur keterkaitan rencana kinerja dengan butir kegiatan ke JF-nya masing-masing. Terakhir, Bapak dan Ibu, sebelum menutup, kembali saya ingatkan, Bapak dan Ibu bisa mengakses kembali seluruh materi dan juga modul yang sudah dijelaskan terkait dengan penyusunan SKP, bisa ke intranet Kemenperin, ke file library, ke BPSDMI, ke Sekretariat BPSDMI, kemudian klik di bagian penyusunan SKP, dan di sana akan banyak sekali modul materi yang sudah pernah disampaikan, baik dari sosialisasi maupun pada tayangan video kali ini. Sekian Bapak dan Ibu penjelasan dari saya. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan saja menghubungi bagian Sekretariat BPSDMI, CQ bagian kepegawaian, atau bisa langsung melalui saya dengan men-search nama saya, Wina Khairunisa Putri, pada kolom search engine di intranet Kemenperin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.